Halo, selamat datang di channel pameran franchise, Play Franchise and License Expo Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru mengenai kewirausahaan. Di sektor pendidikan ini sebenarnya paling susah ya, bisnis yang paling susah. Karena kita menghadapi customer-nya kan itu sama ya. Kalau kita punya customer 3.000 ya 3.000 gitu, bukan seperti restoran atau toko retail yang keluar masuk ya. Kita sama, sehingga kalau menghadapi 3.000 kepala ya macam-macam lah omongannya. Jadi ketika saya mengantisipasi itu di Januari, Februari, udah nggak enak aja feeling saya. Ini pasti akan ada perubahan akan masuk ke Indonesia. Jadi saya menerapkan ya harus agile leadership. Saya kembali lagi pertama dulu adalah esensi. Esensi dari jasa pendidikan itu apa? Dari usaha kita. Itu adalah trust, ya, kepercayaan. Mereka mempercayakan masa depan anaknya, artinya sistem pendidikan itu kepada kita. Sehingga ini yang harus sekali kami jaga. Ya. Kami jaga mengenai trust tersebut. Ini brand equity ya. Jadi harus di maintain. Dan image yang diberikan harus bahwa kita siap. Itu kita nggak bisa coba-coba, kita nggak bisa salah karena ini menyangkut masa depan anak. Jadi di dalam pendidikan nggak bisa tuh trial and error. Jadi jauh-jauh hari cepat langsung meeting yang kita mungkin ya nggak 24 jam, mungkin bisa bilang 18 jam persiapan mencari platform online-nya yang paling cocok sesuai dengan kita. Kemudian memang kita memiliki research and development department dan quality monitoring sendiri. Itu semua di call meeting karena kita harus merubah semuanya ini yang kita terapkan yang namanya agile antara sistem dan procedure dan filosofi yang harus tetap tidak pernah bisa berubah karena itu menyangkut pengembangan otak ya kalau pendidikan. Tapi bagaimana kita berinovasi di antara proses-proses tersebut. Nah, itu yang kita terus-menerus melakukannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang tetap bisa kita berikan selalu yang terbaik kepada anak-anak. Kita harus menciptakan sistem online, tapi memperhatikan hal tersebut. Nah, yang nomor satu adalah, satu lagi yang saya melihat bahwa kemudian kita harus bisa melihat problems ini adalah opportunity. Jadi, kita memang melihat bahwa anak-anak harus belajar seperti ini. Tapi part yang tatap muka tidak bisa, berarti di online. Tapi apa yang harus di-maintain dari itu semua? Sehingga kita memikirkan, nomor satu ini adalah harus empowerment. Empowerment artinya anak-anak itu harus di-empower dengan kemampuan mereka belajar sendiri. Sehingga kita dengan mereka online, kami kan sudah harus membayangkan nanti orang tua di rumah dan sebagainya, empowerment. Mereka harus bisa belajar sendiri arahnya, walaupun ya akan lebih sulit untuk anak-anak yang masih kecil, yang SD. Jadi itu kita cepat-cepat harus lakukan empowerment. Kita juga lakukan ini opportunity-nya lebih kepada one-to-one personal interaction. Karena dengan online seperti ini, lebih dimungkinkan hal tersebut. Yang memang sulit adalah biasanya mereka belajar langsung, itu enggak. Sehingga kita menyiapkan tim kita ini semua juga dengan kamera, dengan segala macam paket internet, berhubungan dan sebagainya, itu udah di awal-awal itu. Udah kita lakukan karena itu yang paling krusial, nggak bisa terputus-putus gitu. Jadi saya percaya sekali dengan kata-kata seperti Tom Friedman atau juga Dan Quayle dari Columbia University. Jangan bekerja pada company yang tidak memiliki R&D. Jadi yang kita kuatkan di sini R&D. R&D itu bisa dari secondary sources ya, dari literatur maupun dari primary sources langsung. Nah, karena online it's another opportunity untuk kita meningkatkan accessibility. Kita bisa akses orang tua seluruh Indonesia. Tapi kita juga, dan di samping itu kita juga bisa akses masuk ke kelas-kelas secara online. Dengan sistem platform ini yang kita langsung komit. Terus terang keputusan online itu harus beli, harus membuat deal negosiasi cepat itu dilakukan 2-3 hari yang sebenarnya dari pihak ini ya pemberinya platformnya itu nggak bisa. Kita harus deal sampai ke US
nggak apa-apa untuk meyakinkan. Jadi karena itu penting. Jadi yang di samping itu kita melihat esensi yang lainnya apa, orang tua. Orang tuanya itu harus kami support. Karena empowerment itu bukan kepada anak, tapi empowerment kepada orang tua. Dan yang paling penting kami tekankan, karena ini sulit semua, stres. Karena kan berita yang beredar di sosmed, PHK di mana-mana. Jadi kita semangati, penting sekali inspiring untuk internal stakeholders maupun eksternal. We are in here together. We can do this. We can do this together. Jadi kita bilang, ayo lakukan semuanya. Berikan kami input. Apa yang harus kami bantu? Dari segi licensor ya. Jadi licensor bilang apa yang bisa kita bantu. Masukan-masukan feedback semuanya. Untuk kemudian kami adjust training yang tadi Pak Burang katakan bahwa ini semua menjadi opportunity untuk online semua, trainingnya jadi online, semua jadi online, sehingga ujungnya apa? Ujungnya membuat everyone's happy. Ketika mereka panik, kami berikan workshop. Kenapa mereka panik? Akhirnya mereka mengerti, oh kami ya orang tua yang panik, itu customer nih yang panik. Customer kami ada dua, ada orang tua dan murid ya. Jadi kami harus meyakinkan semuanya agar okay, we can do this. Tidak semaksimal kalau kita melakukan ada offline-nya, tapi bagaimana caranya memaksimasi. Dan opportunity lain adalah speaker-speakernya kita bisa ambil juga dari luar, bukan hanya dari lokal. Sehingga itu memberikan additional benefit dan competitive advantage. Dan itu secara marketing ini kan menjadi bukan menjadi marketing yang paling efektif itu kan word of mouth marketing. 92% memberikan impact itu adalah word of mouth. Nah, sehingga itulah yang kami manfaatkan. Baik itu yang natural, organik maupun itu yang amplified yang memang dilakukan, sehingga digital atau social media kita manfaatkan dengan baik. Setiap kali kita melakukan hal-hal yang menurut kita adalah value added, itu kita packaging di dalam marketingnya untuk kita masukkan di dalam social media. Jadi memang penurunan itu terjadi di anak yang paling kecil, itu lebih besar ya, maksudnya di preschool. Tapi kalau di level atas, orang tua tahu bahwa mereka harus sekolah, anak-anak harus sekolah gitu. Sebenarnya perbedaannya memang ya satu, tatap muka itu dengan materials. Sekarang ini kan kita juga pakai take home kits ya, jadi bisa dibawa pulang materialsnya, ditukar bukunya dan sebagainya, sehingga pembelajaran itu supaya tidak terganggu. Perbedaannya memang dengan calon franchisee adalah kan gedung. Kalau jadi properti itu memang big deal-nya di sini. Nah, franchisee kalau di pendidikan berpikir, oh ya kalau sekarang mereka tertarik, toh masih tahun depan gitu. Tapi kalau yang kemarin udah siap, ya kita hold dulu kalau dia memang levelnya preschool. Tapi kalau levelnya SD, kita tahu masih, maksudnya SD, SMP, SMA, kita tahu bahwa pendidikan masih diperlukan. Jadi kita tetap percaya dengan word of mouth itu, bahwa online learning kita sebutnya home-based interactive learning. Sejak awal itu sudah dilakukan dan kami langsung mengeluarkan panduan. Sehingga dengan demikian meyakinkan juga kepada calon franchise. Memang sekarang karena kalau di pendidikan itu persiapannya agak panjang, mereka masih ada yang lagi proses pembangunan. Memang ya ada satu terpaksa di hold, tapi itu juga kebijakan pemerintah memang belum membolehkan. Yang lainnya masih di dalam proses persiapan properti sebenarnya. Kalau ini cuma kita take this opportunity untuk konsolidasi tadi seperti benar Pak Burang dan memperbaiki semuanya, sistem prosedurnya ini disesuaikan dengan new normal. Kita membuat semua SOP itu supaya tetap meyakinkan. Alhamdulillah memang pendidikan at the end of the day masih diperlukan, itu aja. Masih bisa. Memang kita memikirkan new normalnya nanti untuk
pola bisnis modelnya untuk yang di prasekolah. Apakah itu attach terhadap properti yang dalam satu kompleks. Pun kalau dihitung dari jumlah murid ya misalnya terimpact 10% juga gede juga ya.